Paparkan sedikit materi tentang ekonomi hijau. Ini ekonomi hijau pakainya biru, putih, hitam. Tapi sepatunya merah keren. Teman-teman di seputar layar itu ada gambar-gambar yang suka baca, boleh baca. Tapi kalau saya boleh bercerita sedikit, kenapa sih mesti ekonomi hijau kira-kira begitu? Jumlah penduduk banyak, kondisi lingkungan mulai dalam tekanan yang luar biasa, maka polusi muncul, sampah banyak, climate change mulai terasa perubahannya gitu kan. Dan orang sekarang mulai mencari-cari di mana tempat yang paling nyaman, yang paling membuat hidup kita bisa sehat. Termasuk turunannya sampai produk makanan pun sekarang dicari yang sehat. Bahkan di beberapa tempat mereka yang cukup ideologis dalam konteks kepedulian pada isu lingkungannya, wow, mereka berkreasi keren banget. Peduli sampah, ekonomi sirkular, makanan sehat, bahkan produk-produk yang memang barangnya itu dari lokal ya, dan hijau. Betul-betul. Tunggu debat berikutnya. Gak usah tepuk tangan, biasa aja. Kenapa tunggu debat berikutnya? Anda pasti mau tanya dong, besok outfitnya apa? Sebelumnya saya mau tanya dulu, yang sudah punya jaket bomber angkat tangan. Oh sudah ada satu. Yang pengen angkat tangan. Oke. Pak Arsyad tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Nanti Pak Arsyad akan menunjukkan di mana tempat Anda membeli. Enggak. Ini kemarin banyak masukan. Pak minta jaket bomber seluruh dunia. Pagi-pagi saya di WA ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu kira-kira usianya sekitar 71 tahun di Sydney dan dia minta jaket bomber. Ya, saya bilang aduh kayaknya banyak yang tertarik. Saya mau kembali pada industrialisasi yang bertanggung jawab. Kita butuh lapangan kerja dengan why-nya tadi. Kondisi ini, global climate change, kerusakan lingkungan, suhu naik itu kadang-kadang sea level rise-nya naik. Betul ya Mas? 1,5 meter. Terus kemudian ada juga kadang-kadang land subsidence terjadi karena terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan. Di banyak wilayah pesisir, waktu saya jadi gubernur, Demak, Semarang, kita tidak pungkiri itu kondisinya. Maka rasanya kita mesti memperbaiki dan kita juga mesti mengontrol. Maka itu saya tulis di sana. Maka industrialisasi untuk kebutuhan ya tetap menyerap tenaga kerja, ya tetap kawan-kawan muda bisa mendapatkan akses pekerjaan, tapi kita mesti melakukan kontrol yang ketat. Suka tidak suka, mau tidak mau. Maka kalau kita bicara ada ESG ya. Jadi dari sisi ekologinya ya iya, sosialnya ya iya, good governance-nya, corporate governance-nya juga mesti berjalan. Jadi kalau mau eksploitasi boleh, tapi aspek lingkungannya dijaga. Dan tidak boleh ugal-ugalan. Ya kemarin kejadian lah, satu smelter meledak, pam. Kaget ya? Oke, saya kira kaget karena pertanyaan debat. Cah. Maka beberapa negara kemudian mencoba, sekali lagi beberapa negara friend, mencoba untuk melakukan kontrol. Kalau boleh saya sampaikan umpama paspor baterai di Uni Eropa atau Inflation Reduction Act yang ada di Amerika. Mereka atur itu bagaimana kontrol siklus hidup baterai, produksi hingga daur ulangnya. Kita mau pindahkan dari energi fosil, mau geser ke baterai. Ntar baterainya kalau udah banyak, kalau rusak dibuang kemana, bagaimana kemudian ini mesti didaur ulang. Siapa yang mau bekerja di bidang ini? Hari ini sekolah, hari ini research and development mesti dilakukan. Maka kenapa beberapa BRIN kita ajak. Anak muda yang sekolah di banyak negara, saya ajak komunikasi.
bro, bantu dong. Kamu punya ilmu apa? Maju dong. Sama seperti salah satu contoh agak sedikit keluar dari sini. Waktu saya ketemu Karina. Ya, dia PhD, waktu itu masih di Inggris. Jadi satu tim dalam penyusunan antivirus AstraZeneca. Lalu Pak Dubesnya Desra Percaya mengajak diskusi di IG, saya pengangguran saat itu. Masih jadi gubernur maksudnya. Gubernur tapi udah selesai pulang kantor, jadi agak nganggur gitu. Maka pada saat itulah kemudian kami bisa berdiskusi. Menarik yang disampaikan. Dia udah pulang, saya ajak gabung, tapi sekarang lagi bekerja di Australia. Anak ini mau. Dan dia bicara bioscience. Wow, keren. Ini contoh aja. Anak muda bisa terlibat termasuk cerita ini. Antara ekonomi dan lingkungan hidup tadi yang mesti kita atur betul dan teknologi dengan kualitas investasi. No low quality investment. Menjaga lingkungan, menyerap tenaga kerja. Hidup mesti berjalan, Bung. Ya, hidup mesti berjalan. Masa depan tidak seindah yang kita impikan tadi pagi. Tidak, kita mesti bekerja, berkeringat, belajar, terlibat, mau bareng-bareng itu mesti dilakukan. Maka audit investigasi kasus beruntun penegakan hukum. Maka mesti stop izin produksi berani. Berani. Jangan takut, karena ada Mahfud. Tahu kan ada Mahfud? Tahu kan? Kalau perlu dikasih kemudahan jika mereka memang cocok ikut governance. Tapi kalau mereka tidak cocok, ya enggak, stop. Gitu. Agar kontrol itu bisa berjalan. Maka penegakan hukumnya menjadi sebuah kewajiban, good forest governance. Saya pernah berkunjung ngobrol-ngobrol sama pemerintah di Korea Selatan. Di sana itu yang urusan industri, ya, lingkungan hidup, pertanian, pangan itu yang ngurus kementeriannya lingkungan hidup. Kontrolnya dari sana. Menarik sekali. Gedungnya hanya satu dan semua pelayanan dilakukan di satu tempat itu. Gampang dilakukan. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Good forest governance. Negara mengambil tindakan terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan kita. Pembalakan liar. Ada dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin? Oh banyak. Tahu belandong enggak? Apa? Oh enggak, tahu belandong enggak? Belandong tahu enggak? Belandong itu apa ya Lex? Pencuri kayu. Itu motongnya ilegal. Saya kemarin ke Jepara, ketemu industri kreatif, ukir. Dan alhamdulillah saya ngelihat anak muda ngukir. Keren kan? Lalu saya tanya, kayunya beli legal apa enggak? Eco-labeling di kayu menjadi penting. Kita bicara sustain, industrinya tidak punah, tapi kemudian kita memberikan fasilitas itu. Lalu peredaran tumbuhan, termasuk satwa liar yang mesti kita lindungi, termasuk plasma nutfah yang ada di dalamnya. Yang saya bayangkan kalau bioscience itu hidup, terus berkembang, riset and development-nya berjalan, rasanya kita termasuk yang juara loh. Wis, ya enggak? Jangan-jangan banyak obat-obatan yang bisa kita hasilkan. Jangan-jangan semua cerita senjata biologi yang nanti akan lebih banyak keluar atau penyakitnya akan muncul juga bisa diselesaikan karena kita punya itu. Sekolah. Dan harapan kita pada anak-anak muda yang progresif itu. Ya, ini Tanjung Jawab Mutak. Dan ini mesti disikat ini, KKN-nya. Biasanya kalau mau disikat itu kalahnya apa? Katanya begitu, selesai. Teman-teman, kita mau maju lagi. Jadi industri ahli penegakan hukum maka riset dan teknologi. Kita butuh pangan yang banyak, maka kemarin kita omongkan kenapa anak muda tidak mau bertani. Takut tangannya kasar, capek. Modernisasi kemudian wajib untuk kita lakukan. Smart distribution, smart farming, smart farmer. Yang punya smart ini siapa? Anak muda.
Sudah ada banyak. Bahkan beberapa yang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sekarang untuk pertaniannya, hasilnya luar biasa. Saya di mana kemarin? Purworejo, diberikan beras full organik Mas. 20 sampai 22 ribu per kilo. Dan itu lakunya minta ampun Mas Ajat. Siapa pembelinya? Mas Ajat, pengusaha gitu ya. Teman-temannya itu. Marketnya kemudian captive bagus dan kita bisa setorin. Teman-teman punya peluang itu. Maka kolaborasi-kolaborasi yang punya gagasan smart tadi itu bisa didorong untuk fasilitasi. Maka anak-anak menjadi tertarik. Bagaimana cara bertani yang baik, menjalankan hidup, dan ini berkelanjutan. Tapi semua itu bisa berjalan kalau menurut saya, satu datanya bagus. Sekarang kita dorong, ya kalau ngomong tadi, sistem pertahanan kita jangan urut kacang, kita mesti melompat ke 5.0. AI. Cepet bro, sat-set. Masuk ya? Masuk, sat-set. Sat-set juga dalam teknologi, kalau tidak sat-set, tidak ada risetnya nggak bisa. Itu kalau kita bicara yang riset and development mesti dijaga. BRIN kita libatkan, government kita libatkan, perusahaan kita libatkan. Kalau perlu kita berikan insentif. Pajaknya bisa ya Pak Yanuar? Kasih pajaknya, tax deduction untuk dimasukkan ke situ. Termasuk transisi energi berkelanjutan. Kami menghitung-hitung. Ini teman-teman saya, tim saya ini luar biasa. Sebagian antara lain ada di luar sana, usianya kira-kira ya sekalian lah. Seusia saya sih kira-kira bangsa 31 lah. Ya minimal aku kan pernah usia segitu. Gitu. Kita mencoba memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Mencoba ya, saya bandingin duitnya. Kelihatan nggak di situ? Karena bisa lihat yang di sana nggak ya? Itu duitnya gini. Kalau kita perbaiki kira-kira duitnya butuh 1.371 triliun. Kira-kira ini. Begitu kita lihat kemarin ada polusi udara saja BPJS kena klaim 17,8 triliun. Ngeri ya, kalau udah terjadi loh ini. Kalau kita bisa cegah itu kan sangat bagus. Maka kalau kemudian kita menggunakan skenario moderat untuk model capaian energi baru terbarukan, kita mau investasi berapa? 1.300 triliun, pilih mana? 1.371 atau 1.300? So-so sih. Nah kalau kita bisa investasi 1.300 triliun untuk energi berkelanjutan teman-teman, serapan tenaga kerjanya 3,7 juta. Ada yang sekolah teknik mesin, kimia, ini yang kita butuhkan nanti semuanya. Lingkungan, gak ada ya. Lingkungan, wih keren, nanti kamu masuk ke sini dong. Iya dong, kita persiapkan roadmap-nya. Maka skill set-nya teknik lingkungan, teknik pangan, data scientist, ya, terus kemudian recyclable material yang kemudian bisa kita dorong. Lanjut. Maka teman-teman, laut pun sebenarnya juga bisa, jadi dari hijau ke biru. Ada yang bisnis di bidang kelautan? Ada yang sekolah kelautan, perikanan? Tidak ada. Oke, oh ada. Bisnis atau sekolah? Kelihatan, masa sekolah sekarang gitu ya, kayaknya udah agak lama. Ya siapa tahu S3 ya. Oke, bisnisnya, nanti boleh cerita dong berbagi pengalamannya. Nah ternyata kita, ke laut kita itu kaya, tapi sektor maritim ini kontribusinya masih kecil, 7,6% dari GDP. Padahal 77% kita wilayah laut. Maka tadi malam kita ngomong, gimana mempertahankannya? Ya sonarnya diperbaiki, angkatan lautnya mesti kuat, negosiasi perbatasannya harus bagus, maka diplomatnya mesti yang the best. Yang kuat gitu. Bukan ngalah, bentar-bentar kalah, marah, ngamuk, nyalain, nggak bisa. Itu. Enggak. Kita mesti siapin itu, gitu. Dan terakhir tentu saja, itu bisa terlaksana, slide terakhir, maka gaspol. Kenapa mesti di gaspol? Gaspol itu satset, tastes, regulasi kelembagaan aktornya diatur agar dia bisa menjaga semuanya ini, korupsinya disikat.
Kalau itu terjadi, anggaran kita akan naik. Sebagai negara kaya, maka kita akan bisa memberikan itu. Ingat loh ya, ketika kita bicara ekonomi hijau, pariwisata sekarang pengennya hijau. Bahkan di beberapa tempat pariwisata yang sepi, membeli kesunyian itu sekarang laku. Makanannya minta organik. Terbayangkan mereka, tadi pagi yang ngobrol sama kita ada yang bisnis makanan kan? Siapa? Ngaku-ngaku. Oh iya. Siapa? Kamu dari pagi penampilannya itu terus. Dia mau bicara bumboni dunia. Nggak ngerti ini Mas, yang ngerti boleh. Kasih bumbu ke dunia, ini keren nih. Tapi kalau produknya bumbunya dia ditambahi organik, ya enggak? Lingkungan, industri kreatifnya muncul dia bisa terlibat. Yes, betul Pak. Masuk ke sana, ya kan? Yep. Tapi tanyanya nanti. Udahlah itu aja kira-kira. Mudah-mudahan sedikit tapi menjelaskan.